kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai ya Mas Arsa. Ya, terima kasih Mas Arsa sudah memimpin doa. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Kembali lagi di hari Senin ini kita belajar kembali ya. Kita belajar untuk hari Senin pelajaran matematika. Nah, sudah membuka tugas awal dari Bu Mawar? Sudah. Nah, yuk Bu Mawar tadi memberikan tugas apa jam 8 tadi? Ayo, apa? Materi bangun bidang. Materi bangun datar. Nah, Bu Mawar meminta anak-anak untuk membaca buku dari Algendon. Halaman berapa ya? 80 sampai 81. 80 sampai 81. Nah, itu kan ada ringkasan ya, 80 sampai 81. Ada ringkasan tentang bangun datar. Nah, bangun datar ini kita akan mempelajari dalam 3 pertemuan. Senin, Rabu, Jumat. Nah, secara bertahap. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar dan luas. Nah, namun luas di sini itu masih yang sederhana. Nah, besok hari Rabu kita akan belajar tentang luas lagi, yang diarsir, yang tidak diarsir, kemudian tentang keliling juga. Nah, kelilingnya tidak yang biasa, misalnya kelilingnya persegi panjang, tidak, tetapi misal tuh ada lingkaran, tetapi tidak utuh, lingkarannya hanya 3/4. Bagaimana mencari kelilingnya? Itu akan berbeda. Kemudian kalau persegi panjang digabung dengan bangun persegi misalnya, kelilingnya bagaimana? Nah, itu akan kita pelajari, namun tidak hari ini ya. Hari ini kita fokus ke sifat-sifat bangun datar dan luas bangun datar, namun yang masih yang sederhana. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Siap. Siap, oke. Nah, Bu Mawar minta anak-anak harus benar-benar menghafalkan. Jadi kalau sifatnya tidak usah dihafalkan, nggak apa-apa kalau sifat-sifatnya. Jadi anak-anak harus hafal dulu. Pertama, bentuk bangun datar. Misalnya nih belah ketupat. Jadi di otaknya anak-anak, di pikirannya anak itu sudah tergambar, oh belah ketupat itu seperti apa toh? Nah, dari gambaran belah ketupat, nah bisa melihat sifat-sifatnya, bisa menggambarkan sifat-sifatnya. Misalnya layang-layang itu seperti apa toh? Oh, bentuknya sing ngene iki, aku kapan kae gawe layang-layang iki bentuknya ngene iki. Sisine kayak gimana, sudutnya kayak gimana, diagonalnya bagaimana, punya sumbu simetri atau tidak. Nah, anak-anak makanya harus hafal yang namanya bentuk bangun datar. Jangan sampai jajar genjang, tapi di pikirannya anak-anak lingkaran. Nah, sifatnya akan berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian Bu Mawar minta sekali anak-anak menghafalkan rumus luas. Kenapa? Supaya ketika anak-anak mengerjakan soalnya, anak tidak usah buka-buka buku lagi. Ujian, apalagi ya, ujian tidak boleh membuka buku, tidak membawa catatan. Nah, kalau anak-anak tidak hafal rumusnya, ya bagaimana mengerjakannya? Padahal soal-soal tentang sifat, luas, keliling, itu termasuk soal dalam kategori sedang. Gitu. Nah, yang sedang aja anak-anak tidak bisa karena tidak menghafalkan rumusnya, yuk gimana mengerjakannya, kan maneman. Ya, target kita tuh soal yang gampang sama sedang itu harus benar semuanya. Nah, kalau yang kategori susah, ya kita harap juga bisa mengerjakan. Namun dipastikan yang mudah sama yang sedang itu harus benar semuanya. Gitu ya anak-anak, jangan sampai anak-anak
Nyesal. Nah, kita mulai saja sekarang. Oke, kita mulai. Ini tugas yang Bu Mawar berikan. Di sini ada dua ya. Yang pertama, yang berkaitan hari ini, pertama tentang sifat-sifat bangun datar. Terus kemudian ini tentang luas. Nah, luasnya ini bentuknya, apakah lingkaran utuh anak-anak? Tidak. Tidak. Kalau lingkaran kita bayangkan pizza ya. Nah, kalau pizzanya ini Mas dah keruak ini sudah diambil, nah berarti lingkarannya tidak utuh. Berarti anak-anak juga mengerjakannya harus hati-hati, tidak bisa cuma menggunakan PR kuadrat, gitu tidak bisa. Jadi harus berapa bagian ini. Nah, kita mulai dari yang sifat-sifat bangun datar terlebih dahulu. Nah, anak-anak harus hafal bentuk-bentuknya. Coba, ini Bu Mawar sedang menggambar apa? Coba. Nggak lurus nggak apa-apa ya. Yuk bangun apa ini? Oh, nggak kelihatan. Belum kelihatan ya? Oke, sebentar ya. Apakah sekarang sudah? Sudah bisa melihat paparannya Bu Mawar? Sudah. Coba sekarang ini bangun apa yang Bu Mawar gambar? Persegi panjang. Persegi panjang, betul. Kalau yang ini apa yo? Apa yo? Kok lama? Persegi. Kalau yang ini apa yo? Jajar genjang. Jajar genjang. Harus cepat ya. Masa dalam bentuknya aja belum bisa. Jajar genjang. Kemudian kalau yang ini apa yo? Apa yo? Belah ketupat. Kalau yang ini apa yo? Apa? Segitiga. Kan, segitiga ini di sini cuma 3. Apa yang namanya? Bukan. Lihat toh nak, ini loh, sisi-sisinya itu 4 sama panjang. Kalau 4 sama panjang, ini masih belah ketupat. Coba, nah ini banyak Bu Mawar kecoh loh ini ya. Lihat, ini belah ketupat. Bener, kayak ketupat gitu ya. Lihat, sisi-sisinya itu 4 sama panjang. Nah, ketika Bu Mawar lonjongkan, ya Bu Mawar lonjongkan, Bu Mawar tarik atas sama bawah, nah namun 4 sisinya itu masih sama panjang, berarti ini masih belah ketupat. Paham anak-anak? Ini masih belah ketupat. Nah namun, lihat ini, sekarang lihat. Nah, yang ini apa yang sebelah kanan ini, yang baru saja Bu Mawar gambar? Layang-layang. Nah, ini baru layang-layang, Nak. Kenapa? Yang atas, kanan kirinya itu sama panjang. Nah, yang bawah itu sama panjang. Namun atas sama bawah itu sama nggak panjangnya? Sama nggak panjangnya? Beda. Nah, kalau beda, ini namanya layang-layang. Yang ini belah ketupat. Bisa membedakan, Nak? Bisa? Bisa? Bisa. Kalau belah ketupat, berapa sisi yang sama panjang? Belah ketupat berapa sisi yang sama panjang, Nak? 4. Kalau layang-layang berapa pasang sisi yang sama panjang?
Dua, yaitu sepasang yang atas, kemudian sepasang yang bawah. Gitu. Ya, ini namanya layang-layang, namanya belah ketupat. Oke, lanjut. Ini apa, Nak? Lingkaran. Lingkaran. Ini apa, Nak? Segitiga. Segitiga. Nah, ini segitiga karena hanya 3 sisi. Kalau yang tadi 4 sisi ini jangan segitiga ya. Namun ketika Bu Mawar belah, tuk, gini. Nah, ini bisa namanya segitiga. Yang atas segitiga, yang bawah juga segitiga. Namun ketika ini jadi satu, namanya bukan segitiga, tapi belah ketupat. Gitu. Kemudian lanjut. Kalau yang ini apa, Nak? Apa ini? Trapesium. Coba lihat kiri bawah sekarang. Ini apa, Nak? Namanya? Trapesium juga. Oke, bagus ya. Trapesium juga. Oke. Dah, anak-anak sudah mengenalnya. Sekarang kita bahas satu-satu, Nak. Bu Mawar pengen kalian ngedep buku Algendon dari persegi. Kita bahas, Nak. Dari persegi. Coba. Bu Mawar gambar persegi. Kita lihat. Kalau anak-anak ingin melihat sifat bangun datar, yang harus anak-anak perhatikan, yang pertama itu sisi, yang kedua itu sudut, yang ketiga itu diagonal, yang keempat itu sumbu simetri. Anak-anak tahu sumbu simetri enggak? Arti sumbu simetri tidak? Lupa. Nah, sumbu simetri. Sebentar. Sisi itu nih. Yang Bu Mawar tunjuk ini sisi. Ya. Punya berapa sisi ini, Nak? 4. Itu sisi. Sudut itu yang ini, Nak. Sudut itu ini. Yang Bu Mawar centang-centang ini. Nih. Ini sudut. Ya, ini sudut. Kalau diagonal, itu yang ini. Yang Bu Mawar gambar warna kuning. Ini namanya diagonal. Dari pojok kiri sama pojok kanan bawah, pojok kanan atas sama pojok kiri bawah, ini namanya diagonal. Paham? Paham, Nak? Nah, sumbu simetri ini, sumbu simetri adalah kelipatan. Jadi simetri lipat ini sama aja dengan simetri lipat. Jadi ketika anak-anak bermain lipat-lipat tuh loh, ketika dilipat ada kertas bentuknya persegi terus dilipat. Nah, ketika membentuk bentuk yang sama, ya, membentuk yang sama itu berarti simetri lipat. Misal, ini ditekuk, Bu Mawar tekuk kayak gini. Berarti kan atas ke bawah, ya enggak? Sama enggak bentuknya? Sama nggak bentuknya? Halo? Sama. Anak-anak bisa mendengar suara Bu Mawar dengan jelas nggak ya? Bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Oke, bentar. Sumbu simetri itu ditekuk-tekuk tuh loh, Nak. Kalau kalian belajar punya kertas terus kalian tekuk-tekuk, nah ketika membentuk bentuk yang sama, berarti itu namanya sumbu simetri. Begitu, ya. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Paham. Oke, sekarang kita mulai dari yang sisi. Sisi. Bentar, Bu Mawar hapus dulu ini. Oke, Bu Mawar hapus ya. Pertama dari persegi.
Oke. Di buku sisinya bagaimana, Nak? 4 sisi sama panjang. Kenapa? Karena kalau misalnya persegi itu atas, bawah, kanan, kiri itu harus sama panjang. Kalau kiri 4 cm, bawah berapa, Nak? 4 cm. 4 cm juga. 4 cm Kanan, iya, sama. betul. Kanan juga 4, atas juga 4. Makanya sisinya 4 sisi sama panjang. Oh ya, anak-anak sudah ngedep buku belum ini? Sudah. Sudah, oke ya. Sudah, sip. Sudutnya di buku bilangnya apa, Nak, ini, Nak? Di buku bilangnya gimana? Bilangnya gimana? Semua sudut sama besar. Semua sudut sama besar. Kok bisa, Bu Mawar? Nih loh, lihat ini. Nih loh, lihat gambarnya. Ini sama enggak ini? Membentuk apa? Siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat, Nak? 90 derajat. 90 derajat. Berarti persegi itu mempunyai 4 sudut sama besar, yaitu 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Gitu. Itu untuk sudut. Kemudian diagonalnya bagaimana? Dibaca yuk diagonalnya. Diagonal sama panjang dan berpotongan tegak lurus di tengah. Oke, diagonalnya sama panjang. Coba, diagonal itu yang Bu Mawar gambar kuning, kelihatan ya, dikit ya, kuning ini. Ini kalau anak-anak garis, itu pasti sama. Berarti diagonalnya sama panjang dan tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Kalau ini benar-benar persegi ya, kalau Bu Mawar gambarnya, kalau anak-anak gambarnya dengan penggaris sama sisinya, ini pasti tegak lurus, Nak. Ini loh, tegak lurus ini. Ini juga siku-siku. Berarti diagonalnya sama panjang dan berpotongan tegak lurus di tengah. Paham? Paham anak-anak? Paham. Oke, sip. Sekarang sumbu simetri. Coba, kalau anak-anak punya kertas persegi, kalau untuk sumbu simetri, kira-kira berapa lipatan yang anak-anak bisa buat? Berapa lipatan? 4. Coba. 4. Coba ini. Kita gambar lagi ya, enggak ruwet ya. Bumar potong pakai ini. Ini enggak persegi persis. Misal Bumar potong tengah gini. Bisa sama ya? Ya, sama ya, atas bawah ya. Bu Mawar potong tengah. Vertikal sekarang. Kanan kiri bisa sama. Bu Mawar potong lagi secara diagonal ini. Bisa sama. Bu Mawar potong lagi di sini. Kebablasan. Bisa sama. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti memiliki berapa, Nak? 4 sumbu simetri atau 4 simetri lipat. Paham anak-anak? Paham? Oke, itu untuk persegi. Sekarang persegi panjang. Persegi panjang bagaimana? Oke, kita lihat sekarang. Persegi panjang. Coba persegi panjang, Bumar gambar ya. Ini seperti ini. Dari sisi, ada berapa sisi, Nak? 2 pasang sisi. 4 sisi. Iya, ada 4 sisi. Nah, 4 sisinya apakah sama panjang? Tidak. Nah, tadi dia menyebutkan 2 pasang sisi sama panjang. Gimana? Kok maksudnya gimana, Bu Mawar? Lihat. Ini yang atas
itu sama panjang dan sejajar. Berarti ini sepasang sisi sejajar masing-masing sama panjang. Yang ini kanan itu sama dengan kiri. Berarti berapa pasang, Nak? Berapa pasang sisi? 2, yaitu sepasang atas bawah sama sepasang kanan kiri. Sejajar. Sejenis sejajar ini ketika mereka dilanjutkan, Nak, boleh gambar tok lanjut, geng, tidak akan bertemu dalam satu titik potong. Gitu ya. Berarti sekali lagi kalau untuk persegi panjang, sisinya bagaimana? Ada 2 pasang sisi sejajar masing-masing sama panjang. Nah, sekarang sudutnya. Sudutnya, Nak, bagaimana nih sudutnya? 90 derajat. 90 derajat, betul. Ada 4 sudut sama besar, 90 derajat. Diagonalnya, Nak, gimana? Apakah sama panjang diagonalnya? Diagonalnya maka sama panjang? Sama panjang. Sama panjang. Apakah berpotongan tegak lurus? Dan berpotongan tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus. Ya, bedanya kalau yang tadi persegi itu tegak lurus, kalau persegi panjang tidak tegak lurus. Paham? Paham anak-anak? Paham. Oke, sumbu simetri sekarang. Yuk dilipat-lipat. Kira-kira dilipat-lipat. Ada berapa sumbu simetri? 2. 2, bukan 4 ya. Sumbu simetrinya mana, Bu Mawar? Kita lihat, kita potong. Yuk, dipotong secara horizontal. Berarti dapat kanan kiri sama bentuknya. Dipotong secara horizontal. Horizontal juga anak-anak mendapatkan bentuk yang sama juga. Nah, ketika Bu Mawar potong diagonal, sama panjang enggak? Sama bentuknya enggak? Maaf. Sama apa berbeda? Sama apa berbeda, Nak? Halo? Sama apa berbeda? Sama. Coba. Kalau ini Bu Mawar tekuk. Berbeda. Ini akan menceng di sini. Coba kalau nggak percaya anak-anak coba deh buat persegi panjang, terus dilipat ininya, dilipat pojok kayak gini, kok mesti menceng. Gitu. Kalau menceng berarti bentuknya tidak sama. Ketika dilipat tidak pas. Nah, berarti tidak bisa, Nak. Nah, berarti ini nggak bisa. Aduh, Bu Mawar potong. Ya, Bu Mawar itu lagi aja. Bu Mawar gambar lagi aja. Nah, Bu Mawar hanya bisanya motong gini. Berarti ada berapa sumbu simetri? 2. Ini punya 2 sumbu simetri. Itu untuk persegi panjang. Paham ya? Paham ya, Nak? Paham. Nah, sekarang lanjut. Setelah persegi panjang, kita ke belah ketupat. Aduh, nggak pas ini. Nggak apa-apa ya. Ada berapa sisi? 4. 4 sisi. Karena coret-coret berarti 4 sisi Sama panjang. Ya, 4 sisi sama panjang. Terus sudutnya, Nak, sudutnya. Sekarang kita lihat sudutnya. Sudutnya, Bu Mawar tanya Ibu nih. Kiri. Oke. Kiri sama kanan itu sama enggak besarnya? Sama. Atas sama bawah sama enggak bentuk? Sama enggak sudutnya?
Sama. Sama. Arti kanan sama dengan kiri, atas sama dengan bawah. Ya kan? Berarti ini berhadapan apa berdekatan, Nak? Maksudnya ini loh, kiri sama kanan itu depan atau berdekatan? Berhadapan. Artinya di sini ada dua pasang sudut atau pasang sudut yang berhadapan sama besar. Atau memiliki dua pasang sudut sama besar. Gitu ya. Nah, sekarang diagonalnya. Diagonalnya pertama, apakah berpotongan tegak lurus? Iya. Iya. Iya, nih Bu Mar lihat nih. Ini berpotongan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti 90 derajat. Kemudian, apakah diagonalnya ini sama panjang? Tidak sama panjang. Tidak sama panjang, betul. Ya, berarti diagonalnya tidak sama panjang, namun tegak lurus. Sumbu simetrinya berapa kira-kira? Dilipet dari sepodo bentuk berapa? Dua. Coba kalian lipet atas sama bawah, nak podo. Terus kanan dan kiri juga sama. Berarti dua sumbu simetri. Pintar. Oke, sip, paham. Sekarang lanjut. Setelah belah ketupat, kita ke jajar genjang. Jajar genjang ini bentuknya kayak gini tadi. Aduh, kok kuning. Biru aja. Jajar genjang itu kayak gini. Ya, jajar genjang kayak gini. Nah, sekarang ini kita lihat sisinya. Sisinya berapa, Nak? Dua pasang sisi. Sisinya 4. Sisinya 4. Nah, di sini atas bawah itu sejajar. Kanan kiri juga sejajar. Nah, atas sama bawah itu sama panjang. Kanan sama kiri itu juga sama panjang. Berarti ada dua pasang. Sing sepasang ki atas bawah, sing sepasangnya lainnya lagi kanan kiri. Berarti dua pasang sisi sejajar masing-masing sama panjang. Berarti mirip sama apa tadi? Mirip sama apa? Sisinya. Sifat punya siapa? Panjang. Persegi panjang. Betul. Dua pasang sisi sejajar masing-masing sama panjang. Sekarang sudutnya, dilihat sudutnya. Coba. Dua pasang sama besar. Dua pasang sudut sama besar. Sing sama besar yang mana, Mbak? Mas? Yang berhadapan. Betul, yang berhadapan. Misal nih, yang Bu Mar kasih warna pink. Ini berhadapan. Ya enggak, depan-depan ini? Ya enggak? Tatap-tatapan toh? Nah, ini sama besar. Ini sama besar. Dan tidak siku-siku. Ini sudut lancip, berarti sepasang sudut lancip ya. Yang ini, yang Bu Mawar pakai hitam deh ini. Yang hitam ini, ya hitam, itu kan juga berhadapan. Ini juga sama besar. Ini sudut apa, Nak, namanya? Kalau lebar kayak gini. Kalau yang tadi itu kan sudut lancip. Nah, betul ya, ini sudut tumpul. Berarti memiliki dua pasang sudut sama besar. Ya. Sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul. Begitu. Oke, lanjut. Diagonalnya sekarang, Nak. Diagonalnya bagaimana diagonalnya? Tidak sama panjang. Betul, tidak sama panjang. Kenapa? Yang ini, yang Bu Mar garis yang kedua ini, yang terakhir, itu lebih panjang daripada garis pertama.
Nah, apakah tegak lurus, Nak? Tidak. Tidak. Berarti diagonalnya tidak sama panjang dan tidak berpotongan tegak lurus di tengah. Paham? Paham, anak-anak? Paham. Sumbu simetrinya bagaimana, Nak? Tidak ada. Tidak Dilipat atas bawah, apakah tempel sama bentuknya? Tidak ada. Beda. Atas bawah yo Tidak. beda, kanan kiri yo beda, menceng-menceng, ya kan? Berarti tidak memiliki sumbu simetri. Ya, tidak memiliki sumbu simetri. Paham anak-anak? Paham. Paham. Oke, sip. Paham. Oke, sekarang kemudian maaf. Jajar genjang sudah. Sekarang yang selanjutnya yaitu kuning nggak apa-apa ya. Ya, siapa yang suka bikin layang-layang? Ada yang suka bikin layang-layang? Ada? Oh enggak, kamu Bumbar lihat kemarin ada yang musim layang-layang ya, banyak yang suka main layang-layang, berarti tidak asing dengan bentuk seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat, ini layang-layangnya Bumbar itu mencong ya ini. Nah kita lihat, sisinya ada 4. Coba apakah atas sama bawah itu sama panjang, Nak? Kalau kalian bikin layang-layang itu atas sama bawah beda ya? Beda ya, tapi kita lihat kanan kiri sekarang. Apakah kanan kiri yang atas itu sama panjang? Sama. Iya. Kalau kalian bikin layang-layang kanan kiri harus sama. Begitu juga dengan yang bawah. Kalau ini 10 cm, kanan juga 10 cm. Kalau yang bawah itu yang kiri itu 20 cm, yang kanan juga 20 cm. Berarti ada berapa pasang ini? 2. Berarti 2 pasang sisi yang berdekatan karena ini kan nempel, ya enggak? Ya. Kalau berhadapan tuh ini yang Bumar centang sama yang ini, apakah sama panjang? Berhadapan, depan ini? Tidak sama panjang. Berarti bisa kita simpulkan 2 pasang sisi yang berdekatan, bukan berhadapan ya, tapi berdekatan itu sama panjang. Gitu. Ada 2, yaitu kiri kanan sama ini kiri kanan ya, kiri kanan atas sama kiri kanan bawah. Sekarang sudutnya, Nak, kita lihat sudutnya. Coba sudut yang Bumar kasih ping-ping ini. Berhadapan apa berdekatan ini? Berdekatan. Berhadapan. Ada depan kok. Gitu kalau berdekatan tuh antara ini sama ini atau sama ini tuh berdekatan. Nah, ini depan. Apakah ini sama besar? Iya. Iya, ini sama besar, centang. Nah, sekarang kalau yang ini, yang Bumar kasih hijau-hijau ini sama ini sama besar enggak, Nak? Tidak. Lebih lancip yang mana? Yang bawah apa yang atas? Yang bawah. Yang bawah lebih lancip yang bawah, berarti lebih kecil yang bawah. Jadi semakin lancip berarti semakin kecil ya. Berarti lebih kecil yang bawah. Berarti yang sama besar berapa, Nak? Sepasang, ya, sepasang. Berarti sudutnya untuk layang-layang sepasang sudut sama besar, yaitu kiri dan kanan. Paham? Paham anak-anak? Paham. Oke. Sekarang diagonalnya, Nak, diagonalnya. Tidak sama panjang. Ya, diagonalnya tidak sama panjang karena pendek dan panjang ya, tidak sama panjang. Nah, sekarang kita lihat apakah berpotongan tegak lurus, Nak?
Ya. Ya. Apa? Iya. Berpotongan tegak lurus, berarti diagonalnya tidak sama panjang, ya, tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Dan berpotongan tegak lurus. Oke, sekarang paham ya untuk layang-layang ya. Sekarang untuk sumbu simetri, nah sumbu simetri kira-kira punya berapa ya? Satu. Podo, tempel podo. Ada berapa? Satu. Kalian kok Satu. gimana? Ben dapat sumbu simetri? Kalian tekuk gimana? Kanan kiri apa atas bawah? Kanan ke kiri. Kanan Kanan ke kiri. lipat secara vertikal ya. Kanan kiri membentuk bentuk yang sama. Kalau atas bawah Beda. karena bentuknya berbeda, engkau mesti dadine ngene iki, dipotong ngene iki sing kene. Ya enggak? Berarti tidak sama. Berarti cuma punya satu sumbu simetri. Paham? Paham anak-anak? Paham. Paham. Lanjut, nah. Kita sekarang ke trapesium ya. Trapesium yang Bu Mawar buat itu yang trapesium sama kaki. Menceng. Sama kaki itu berarti yang kanan sama kiri ini sama panjang gitu. Nah, sekarang punya berapa sisi, Nak? 4. 4 sisi. Kalau sama kaki ada sepasang yang sama panjang. Tetapi kalau enggak sama kaki, lihat Nak ini. Apakah sisinya ada yang sama? Tidak. Enggak ada. Berarti beda ya. Kalau sama kaki itu ada sepasang sisi yang sama. Kalau tidak sama kaki, kalau cuma trapesium tok, namanya trapesium itu hanya punya 4 sisi. Gitu aja, mempunyai 4 sisi. Dah gitu. Tidak sama panjang. Paham? Paham? Sekarang sudutnya. Oh, yang ini maaf, ini sejajar ya, Nak. Atas bawah ini kan sejajar. Sejajar. Sudutnya, Nak, memiliki berapa sudut? 4. 4. Ini juga 4. Diagonalnya, Nak, diagonalnya sekarang kalau sama kaki, Nak. Kalau sama kaki itu dia sama panjang. Sama panjang. Ya. Namun kalau misalnya yang trapesium ini yang bawah yang tidak sama kaki itu tidak sama panjang. Namun dua-duanya tidak tegak lurus. Ya. Tidak tegak lurus. Sekarang sumbu simetri. Sumbu simetri. Kalau sama kaki dia punya sumbu simetri 1. Tapi kalau tidak sama kaki, trapesium biasa ini dia tidak memiliki sumbu simetri. Beda ya sifatnya ya, Nak ya? Ya. Namun ini punya sepasang sisi sejajar. Mempunyai sepasang sisi sejajar atas sama bawah. Paham? Paham. Oke, sekarang sumbu simetri. Sumbu simetri yuk. Oh, sumbu simetri udah ya ini ya. Sisi sudah, sudut sudah, diagonal sudah, sumbu simetri sudah. Sekarang, apakah anak-anak ada pertanyaan untuk yang trapesium? Tidak? Aduh, oke, Bu Mar. Sekarang lingkaran. Yuk, A sisi, B sudut, C diagonal, D sumbu simetri. Sekarang sisi, ada berapa sisi? 1. 1 tadi 1. Sudutnya?
Tidak mempunyai. Tidak Karena punya. hanya satu sisi, dia tidak punya sudut. Karena kalau namanya sudut itu harus apa? Hasil potongan dua sisi. Ini kan hanya punya satu sisi, ya kan? Berarti tidak mempunyai sudut. Diagonal punya nggak diagonal? Diagonalnya punya nggak? Tidak. Nggak punya. Tidak. Sumbu simetri. Tidak. Sumbu simetri punya Mas, Mbak. Kalian tokok sini, Punya. tokok sini. Namanya lingkaran dia akan sama. Berarti sumbu simetrinya itu tidak terhingga. Ya, sumbu simetrinya tidak terhingga. Simetri putar, ya namanya simetri putar, nak diputar kudu podo bentuke. Diputar, tetap bentuknya sama. Berarti sumbu simetrinya tidak terhingga. Simetri putarnya juga tidak terhingga. Paham? Paham anak-anak? Paham. Paham. Oke, kalau sudah paham tentang sifat-sifat bangun datar, coba kita lihat ke soal-soal ya. Kayaknya ini hari ini cuma sampai sifat bangun datar ya. Kalau nanti hanya sampai sifat bangun datar, nanti tugasnya hanya sampai yang sifat-sifat bangun datar aja. Yang luas kita bahas hari Rabu ya. Ya nak ya? Ya. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Soal yang tadi. Soal yang tadi mana ya? Ini Bumar hapus dulu. Nih, nomor 22 sekarang. Fokusnya ke nomor 22. Apakah anak bisa melihat? Bisa. Terlalu kecil apa? Bisa. Apa itu? Terlalu kecil. Sebentar. Bisa. Bentar, Bumar besarkan dulu ya. Oke, sudah lebih ini ya, lebih jelas ya? Sudah. Sudah. Sekarang Sudah. kita lihat. Kalau anak-anak memiliki menghadapi soal seperti ini, yang anak lihat pertama, ini kalian lihat ABC-nya dulu. Oh, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat. Nah, anak-anak harus bisa, kalau anak-anak belum hafal, anak-anak gambarlah di kertas. Misal jajar genjang. Oh, jajar genjang itu, nih, A nih ya, A. Jajar genjang itu yang kayak gini. B, trapesium. Trapesium yang Bumar gambar, trapesium sama kaki. C, layang-layang. D, ini belah ketupat. Nah, sekarang kita lihat, memiliki dua pasang sisi sejajar. Kita lihat sekarang sifat-sifatnya. Memiliki dua pasang sisi sejajar. Coba, sing pasti salah yang mana? Trapesium. Trapesium salah, karena dia hanya memiliki berapa sisi sejajar? Satu. Satu pasang, yang ini tok, atas sama bawah, berarti trapesium coret. Paham? Sekarang, apalagi kira-kira berarti yang B ini coret aja. No, gitu ya. No, nggak usah dilihat lagi. Mana lagi? Dari sini loh. Dua pasang sisi sejajar. Mana lagi, Nak? Yang salah. Yang belah ketupat. Belah ketupat, betul. Belah ketupat ini benar, belah ketupat itu kalau ini dijadi sana ini sejajar enggak? Potongan enggak? Ini sejajar, nanti dua pasang sisi ini oke. Ini oke. Siapa itu ya? Yang nyanyi siapa ya? Mas.
Ayo, siapa yang nyanyi ya? Allah. Bentar, ini kok ada yang nyanyi siapa ya? Yuk jangan nyanyi-nyanyi dulu yuk. Kan kita sekarang fokus untuk belajar matematika. Ganggu temannya. Kan dilihat sekarang. Sekarang yang kita lihat. Yang A dulu kita lihat. 2 pasang sejajar. Atas sama bawah, sejajar nggak ini nak? Sejajar. Sejajar. Kanan sama kiri sejajar nggak nak? Sejajar. Kanan sama kiri sejajar nggak? Sejajar. Berarti A juga oke. Kalau yang C, apakah sejajar ini nak? Tidak. Enggak. Dia nggak punya sejajar. Berarti C salah. Nah sekarang antara jajar genjang sama belah ketupat. Tidak memiliki simetri lipat. Simetri lipat itu sumbu simetri. Yang tidak memiliki simetri lipat itu jajar genjang apa belah ketupat? Jajar genjang. Salah. Dari sifat yang nomor 2, belah ketupat salah. Berarti nomor 22 ini yang betul apa nak? Yang jajar genjang. Paham? Paham anak-anak? Paham. Lanjut sekarang, lanjut. Nih. Perhatikan sifat bangun datar berikut. 2 pasang sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Yuk, coba dari sifat nomor 1. A, B, C, D. Yang salah yang mana? D. 2 pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Tadi ada bilang D, trapesium. Kita lihat trapesium. Trapesium itu hanya punya sepasang sisi yang sejajar. Padahal ini 2 pasang. Salah. Jadi trapesium, no. Mana lagi yang salah? No. Layang-layang. Coba. Hah? Layang-layang? Layang. Waduh, itu apa itu? Layang-layang. Coba layang-layang. Coba. Layang-layang 2 pasang sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Layang-layang ya ini ya. Layang-layang ya. Nah, apakah 2 pasang sisi yang berhadapan? Yang berhadapan itu berarti ini sama ini. Apakah ini berhadapan sama panjang, nak? Nggak ngomongin. Ini loh, kan berhadapan. Apakah ini sama panjang, nak? Tidak. Tidak, berarti layang-layang no, ya kan? Nah, sekarang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau Bu Mawar pilih yang nomor 4 ini sekarang, nomor 4. Tidak mempunyai simetri lipat antara belah ketupat sama jajar genjang yang tidak mempunyai simetri lipat yang mana? Jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang. Jadi jawabannya yang C. Jajar genjang. Paham anak-anak? Paham. Paham? Paham ya? Ini loh, tidak mempunyai simetri lipat. Kan kita sudah mengeliminasi B sama D. Yang kita lihat kan belah ketupat sama jajar genjang. Ya kan? Nah, Bu Mawar nggak lihat nomor 2, nomor 3, tapi Bu Mawar tertarik yang nomor 4. Tidak mempunyai simetri lipat. Dari sifat nomor 4 ini, Bu Mawar sudah bisa langsung mengeliminasi. Yang tidak mempunyai simetri lipat itu siapa? Yang mana? Simetri lipat itu sama dengan sumbu simetri. Jajar genjang. Jajar genjang, ya kan? Nah, berarti belah ketupat kan punya 2 sumbu simetri. Berarti ini salah. Berarti langsung C. Tanpa melihat nomor 2 dan nomor 3. Paham anak-anak? Paham. Paham? Paham ya? Paham. Oke. Sekarang, yuk lanjut. 2 soal lagi. 2 soal. Perhatikan sifat bangun datar berikut. 4 sisi sama panjang. Coba dari A, B, C, D. Yang
Mempunyai 4 sisi sama panjang yang mana? Belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Layang-layang? Layang-layang yes apa no? No. No. Coret. Jajar genjang yes apa no? No. No. Trapesium? No. No. 4 sisi sama panjang lo ya? No. Oh, jelas banget Belah ini. ketupat. Ini belah Ketupat. Ya enggak? 2 pasang sudut sama besar. Belah-belahnya tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus di tengah. 2 simetri. Wah, cocok. Belah ketupat. Gitu caranya. Paham? Paham ya? Oke, lanjut. Soal yang terakhir. Gitu caranya jawabnya besok. Ya, jadi dieliminasi satu-satu, nah. Yuk, soal yang terakhir, nah. Kayak tadi sekarang. Iya, Bing. Oke, bentar. Jadi sekarang gini aja. Dari 1, 2, 3, 4. Anak-anak pilih yang mana dulu nih? Nomor berapa? 4. Oke. Mempunyai 1 sumbu simetri. Belah ketupat yes apa no? No. No. Layang-layang yes apa no? No. Layang-layang? Layang-layang ya. Yes. Iya, 1 sumbu Yes. simetri. Yes. Jajar genjang? Yes apa no? No. 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 Jajar genjang berapa sumbu simetri? Tidak ada. Tidak. Iya betul. Jajar genjang itu tidak mempunyai sumbu simetri. Berarti no. Trapesium sumbu simetri punya enggak? Tidak juga. Ya tergantung ini trapesium apa. Kalau trapesium sama kaki bisa. Kalau trapesiumnya kalau kakinya beda kan tidak bisa. Ya berarti ini jawabannya apa nak? B. Layang-layang. Kita cek dulu, jangan langsung coret B ya, jangan langsung pilih B. Coba 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Apakah ini miliknya layang-layang? Ya. Iya. Apakah 1 pasang sudut sama besar? Oh, sama besar. Ya. Apakah satu pasang Iya. Diagonal tidak sama panjang. Yes ya. Iya. Terus berpotongan tegak lurus yes apa no? Yes. Yes. Oh, berarti mantap jawabannya yaitu yang B. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau paham, apakah ada pertanyaan anak-anak? Cara menjawab soalnya seperti ini, orang ngawur, ketok emeng belah ketupat langsung centang, enggak, dilihat belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, trapesium, 4-4-nya dilihat. Terus dieliminasi. Gemar pengen anak-anak seperti itu menjawabnya. Gitu nggih? Jadi enggak baca ini semua. Enggak, pilih aja satu-satu saja dulu, terus dieliminasi. Karena masing-masing itu memiliki sifat yang berbeda. Paham anak-anak untuk pelajaran untuk materi hari ini, yaitu sifat-sifat bangun datar? Paham ya? Luar minta tolong baca lagi. Nah, kemudian nanti soalnya Bu Mawar revisi dulu ya, Bu Mawar revisi. Jadi jangan langsung dilihat di kantong tugas ya, latihan soal hari ini ya. Karena Bu Mawar revisi dulu. Karena kan tadi targetnya Bu Mawar hari ini kan sifat-sifat bangun datar dan luas. Ternyata luas kan belum ini. Nah, jadi Bu Mawar nanti memberikan tugas khusus untuk yang sifat-sifat bangun datar. Paham anak-anak? Paham. Nah, PR dari Bu Mawar sebelum hari Rabu, anak-anak Bu Mawar minta untuk menghafalkan rumus luas. Ya, menghafalkan rumus luas dan keliling. Oke, anak-anak? Bisa? Bisa ya? Harus hafal. Besok Bu Mawar misalnya langsung nih, rumus belah ketupat, langsung bisa menjawab. Oh, D1 kali D2 bagi 2 Bu Mawar, gitu. Sip. Rumus lingkaran PR kuadrat. Oke. Rumus keliling lingkaran. Rumus lingkaran P kali D. Oke, sip. Rumus persegi.
Rumus persegi, sisi kali sisi Bu Mawar. Oke, sip, harus bisa seperti itu. Oke, bisa ya? Bisa, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Arsa. Apakah Mas Arsa masih ada di kelas? Oh, masih ada ini. Yuk Mas Arsa, kita tutup dengan doa yuk. Tolong dipimpin Mas Arsa. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oh ya anak-anak, nanti karena anak sudah mendapatkan buku dari Ultra, nanti soal Bu Mawar ambilkan juga dari buku Ultra. Oke? Oke ya? Oke. Sip. Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir di kelas matematika. Bu Mawar minta tetap semangat, tinggal 3 bulan lagi anak-anak diberi kesempatan untuk belajar. Jangan ada kata menyesal. Oke anak-anak? Oke, baik anak-anak. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah, salam sehat selalu ya. Dadah. 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 Dadah.